Bagaimana jika saya katakan bahwa ada satu kota di Asia yang penduduknya hampir setara dengan satu negara maju? Bukan perbandingan simbolis, tetapi angka nyata. Kota itu adalah Jakarta. Sebuah metropolitan yang kini bukan hanya menjadi pusat pemerintahan Indonesia, tetapi juga simbol perubahan besar dalam peta urbanisasi dunia. Jika dulu banyak orang menganggap Tokyo sebagai kota terbesar di planet ini, kini kenyataannya berbeda. Jakarta telah mengambil posisi teratas, dan pergeseran ini mencerminkan perubahan arah pertumbuhan global yang semakin terkonsentrasi di Asia. Status tersebut bukan muncul begitu saja. Dengan estimasi mendekati 42 juta jiwa di kawasan metropolitan, Jakarta melampaui Tokyo setelah metode perhitungan populasi diperbarui agar lebih seragam antar negara. Perubahan teknis ini mungkin terdengar administratif, namun dampaknya besar. Ketika data menjadi lebih akurat, gambaran tentang dunia pun ikut berubah. Dan disinilah pentingnya angka yang presisi, karena kebijakan transportasi, perumahan, tata ruang, hingga mitigasi bencana sangat bergantung pada validitas data. Tanpa fondasi statistik yang kuat, perencanaan kota bisa melenceng jauh dari kebutuhan real masyarakatnya. Fenomena ini juga menegaskan satu hal penting. Pusat pertumbuhan dunia kini berada di Asia. Lebih dari separuh kota megapolitan global ada di kawasan ini. Jakarta hanyalah salah satu contoh paling mencolok. Kota ini bergerak cepat, hampir tanpa jeda. Aktivitas ekonomi berdenyut sejak subuh hingga larut malam. Pusat bisnis, kawasan industri, pelabuhan, hingga ruang-ruang kreatif saling terhubung dalam ritme yang intens. Namun energi tersebut datang bersama harga yang tidak murah, kemacetan kronis, tekanan pada infrastruktur, serta kebutuhan layanan publik yang terus melonjak. Di bawah Jakarta, Dhaka di Bangladesh mengikuti dengan sekitar 37 juta penduduk, sementara Tokyo kini berada di kisaran 33 juta jiwa. Pergeseran ini memperlihatkan betapa cepatnya kota-kota di Asia Selatan dan Asia Tenggara berkembang. Urbanisasi terjadi dalam skala masif. Migrasi dari desa ke kota terus meningkat. Peluang kerja terpusat di wilayah metropolitan, dan pertumbuhan alami penduduk menambah kepadatan yang sudah tinggi. Kota menjadi magnet harapan, tempat jutaan orang datang untuk mencari masa depan yang lebih baik. Namun gelar kota terbesar bukanlah mahkota permanen. Proyeksi menunjukkan bahwa pada 2050, Dhaka berpotensi melampaui Jakarta. Artinya, dinamika ini akan terus berubah. Urbanisasi adalah proses yang hidup, bergerak mengikuti arus ekonomi, demografi, dan kebijakan publik. Apa yang hari ini tampak stabil, bisa saja bergeser dalam 1 atau 2 dekade mendatang. Dunia urban adalah dunia yang selalu dalam transisi. Di balik pertumbuhan itu, ada sisi lain yang tidak bisa diabaikan, lingkungan. Jakarta menghadapi tantangan serius berupa penurunan permukaan tanah, pengambilan air tanah berlebihan, pembangunan tanpa jeda, dan kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim menciptakan tekanan berlapis. Sebagian wilayah menjadi lebih rentan terhadap banjir. Ancaman ini bukan dramatisasi, melainkan realitas yang perlahan berlangsung dan berdampak langsung pada jutaan warga. Kesadaran akan beban tersebut mendorong pemerintah Indonesia membangun ibu kota baru di Pulau Kalimantan. Langkah ini bukan sekadar simbol pemindahan administratif, melainkan strategi jangka panjang untuk mendistribusikan pertumbuhan dan mengurangi tekanan di Jakarta. Relokasi ini mencerminkan pengakuan bahwa satu kota tidak bisa terus menanggung beban nasional sendirian. Diperlukan keseimbangan baru dalam pembangunan. Situasi serupa juga muncul di negara lain. Iran, misalnya, mulai mempertimbangkan relokasi ibu kotanya karena krisis air yang semakin memburuk. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan urban bukan hanya soal kepadatan, tetapi juga ketersediaan sumber daya. Banyak kota tumbuh lebih cepat daripada kemampuan mereka menyediakan air bersih, energi, dan sistem transportasi yang efisien. Ketimpangan antara pertumbuhan dan kapasitas menjadi isu sentral di banyak negara berkembang. Ketika populasi melonjak tanpa kesiapan infrastruktur, kota berubah menjadi ruang penuh tekanan. Transportasi publik menjadi sesak, harga properti melambung, dan akses layanan dasar semakin kompetitif. Kota memang membuka peluang ekonomi, tetapi tanpa perencanaan matang, peluang tersebut bisa berubah menjadi ketimpangan sosial yang kompleks. Urbanisasi bukan hanya tentang pertumbuhan,
melainkan tentang bagaimana pertumbuhan itu dikelola. Data global memperkuat gambaran ini. Sekitar 45% dari 8,2 miliar penduduk dunia kini tinggal di wilayah perkotaan, angka yang lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 1950. Perubahan ini menunjukkan pergeseran besar dalam cara manusia hidup dan bekerja. Kota telah menjadi pusat gravitasi kehidupan modern, menggantikan dominasi wilayah pedesaan yang dahulu lebih luas. Kedepan, tren ini akan semakin kuat. Pada 2050, sekitar 2/3 pertumbuhan populasi dunia diperkirakan terjadi di kota. Artinya, masa depan manusia akan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola urban. Apakah kota mampu menyediakan hunian yang layak dan terjangkau? Apakah transportasi publik dapat mengimbangi pertumbuhan kendaraan pribadi? Apakah ruang hijau dan kualitas udara tetap terjaga? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi ujian nyata bagi para pembuat kebijakan. Menariknya, tantangan urbanisasi tidak hanya terjadi di negara berkembang. Di Kanada, misalnya, krisis keterjangkauan perumahan menjadi isu besar. Harga rumah terus meningkat, membuat generasi muda kesulitan membeli tempat tinggal. Bahkan di negara dengan sistem tata kelola yang relatif stabil, urbanisasi tetap menghadirkan tekanan serius. Kemacetan juga menjadi persoalan nyata. Di Toronto, perjalanan harian seringkali memakan waktu jauh lebih lama dari yang seharusnya. Di Montreal, jam sibuk mengubah jarak pendek menjadi perjalanan yang melelahkan. Dampaknya tidak hanya pada produktivitas ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup dan kesehatan mental masyarakat. Para perencana kota menyadari bahwa pendekatan lama tidak lagi cukup. Kota perlu dirancang ulang dengan prinsip yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Transportasi publik harus diperkuat, tata ruang perlu lebih fleksibel, dan kebijakan hunian harus menjawab kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Tanpa perubahan paradigma, tekanan urban akan terus meningkat. Pada akhirnya, Jakarta, Dhaka, Tokyo, Toronto, hingga Montreal mungkin berbeda dalam budaya dan tingkat pembangunan, tetapi semuanya menghadapi tantangan yang sama, bagaimana mengelola pertumbuhan yang cepat tanpa mengorbankan kualitas hidup. Kota adalah pusat harapan, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun ia juga menjadi cermin dari seberapa siap sebuah negara menghadapi masa depan. Jakarta hari ini mungkin memegang gelar kota terpadat di dunia, tetapi di balik angka 42 juta terdapat jutaan cerita, kebutuhan, dan harapan. Tantangannya bukan sekadar mempertahankan status, melainkan memastikan bahwa setiap warganya memiliki akses pada air bersih, transportasi yang layak, udara yang sehat, dan peluang ekonomi yang adil. Karena pada akhirnya, masa depan peradaban global akan sangat ditentukan oleh bagaimana kota-kota besar ini menjawab tantangan zaman. Apakah mereka mampu beradaptasi dan berkembang, atau justru tertinggal oleh beban yang mereka ciptakan sendiri.